Bab 10. Sementara itu, di sebuah markas yang dikelilingi pagar tembok dengan tinggi 3 meter, dilengkapi dengan penutup gerbang yang terbuat dari besi yang sangat kokoh, dengan perlengkapan-perlengkapan yang dominan dengan warna hitam penuh kegelapan. Kini, di bawah cahaya lampu yang remang-remang, terlihat bos besar yang sedang marah besar. Terlihat, ia bangkit dari kursi yang ia duduki dan mulai memukul anak buahnya yang datang dengan tangan kosong, secara membabi buta, tanpa sedikit pun peduli dengan kondisi anak buahnya yang sudah babak belur. Ia terus meluncurkan tendangan dan pukulan tanpa ampun. Tak terkecuali dengan Ronald, yang merupakan pimpinan yang ia utus untuk menjadi pemimpin pasukannya. Ia pun, yang sudah babak belur, kembali mendapatkan serangan-serangan berkekuatan penuh dari lelaki berbadan tinggi besar yang kini sedang kesetanan di hadapannya. Namun, Ronald hanya menerima serangan-serangan tersebut tanpa membalasnya. Karena ia sadar, ia hanya bawahan yang tidak becus melaksanakan perintah bosnya. Sampai tubuh Ronald tidak mampu menahan gempuran bertubi-tubi itu. Kini, ia terkapar tak berdaya di depan kaki lelaki tersebut. Lelaki itu menurunkan tubuhnya dan berjongkok di hadapan Ronald. Ia menengadahkan kepala Ronald dengan menarik rambutnya. Apakah tubuhmu masih terlalu kecil untuk menangkap perempuan itu? Apabila dirimu tidak lagi kau kuasai, hingga membuat kau dan pasukanmu menjadi seperti tikus tak berguna seperti ini? Tanya lelaki itu dengan bertubi-tubi penuh amarah. Jawab! Suara lantang lelaki itu yang tidak lain adalah Burhan, kembali bergema karena tidak mendapat jawaban dari Ronald. Bak buah si malakama, apabila dijawab akan menurunkan harga dirinya, karena kalah dari gadis kemarin sore, walaupun kenyataannya gadis itu mendapat bantuan dari pihak luar. Namun di sisi lain, bila tidak dijawab, beginilah Burhan akan berteriak di ruangan kedap suara ini sampai hampir membuat gendang telinga mereka hampir pecah. Apa mulutmu juga sudah berhasil disobek perempuan itu, hingga kau tak lagi bisa bicara, Ronald? Kembali, Burhan menangkupkan telapak tangannya ke rahang Ronald dan menghempaskannya hingga kembali membentur tanah di hadapannya. Maaf Tuan, kami tidak berhasil melaksanakan tugas darimu. Kami hampir berhasil menangkapnya, tapi beberapa orang datang membantu Nona Alena dan menyerang kami. Jumlah mereka hampir setara dengan kami, dan sepertinya mereka juga orang-orang yang sangat handal dan sudah terlatih bela diri yang sangat mumpuni, Tuan. Jawab Ronald dengan hati-hati. Mata Burhan nampak memerah dengan seketika. Siapa tikus yang berani mengganggu kekuasaannya? Apakah orang itu mau cari mati? Kau cari identitas orang itu bagaimanapun caranya. Aku akan mengirimnya ke neraka. Hahaha. Tawa Burhan penuh dendam. Baik Tuan, jawab Ronald tak berdaya. Pagi hari telah tiba.
Lelaki yang mendonorkan darah untuk Alena membuka matanya. Ia segera bangkit dari sofa yang semalam ia tiduri. Karena ranjang utamanya digunakan untuk Alena. Daniel beranjak dan duduk di depan ranjang yang dipakai Alena. Dengan lekat, Daniel menatap Alena yang masih belum kunjung membuka mata. Daniel menghembuskan nafas dengan kasar. Rasa iba dan kasihan memenuhi dadanya. Tanpa ia sadari, tangannya mengusap lembut kepala Alena. Entah, malaikat apa yang menempelinya. Namun, dering telepon segera menyadarkannya. Setelah menerima telepon, Daniel segera bangkit dan membersihkan diri untuk bersiap pergi ke kantornya. Iya, Daniel adalah seorang CEO sebuah perusahaan yang berkelas internasional yang bergerak di bidang perhotelan. Bahkan, ia sering ke luar negeri untuk melakukan rapat penting dengan para direksi di luar negeri. Daniel sudah siap dengan setelan jasnya. Ia berjalan menuju mobil dengan diantar Pak Roshid di belakang. Asisten Roy yang sudah menunggu di depan mobil segera membukakan pintu mobil setelah tuannya terlihat keluar dari pintu utama villa. Namun, sebelum kakinya melangkah sampai ke mobil, Daniel membalikkan badannya secepat kilat ke arah Pak Roshid. Ada apa, Tuan? Tanya Pak Roshid tergagap karena saking kagetnya. Namun, tuannya seperti tidak merasa bersalah telah membuat orang tua kebingungan dengan tingkah lakunya. Pak, jangan biarkan gadis yang di kamar utama keluar dari villa ini. Berikan apapun yang dia butuhkan. Baik, Tuan, jawab Pak Roshid yang masih juga belum bisa menguasai keadaan. Daniel segera memasuki mobil. Asisten Roy yang melihat Pak Roshid masih terbengong di samping mobil segera menghampirinya. Pak Roshid, jaga Nona baik-baik. Jika ada sesuatu, segera hubungi saya. Ucap asisten Roy dengan tenang. Baik, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Jawab Pak Roshid dengan senyum tulusnya. Bersambung.